Halo Sobat Matematika, di episode sebelumnya kita sudah menguasai aritmatika dasar. Tapi, dalam dunia nyata, mulai dari menghitung bunga bank, merancang maket rumah, hingga memahami pertumbuhan eksponensial, kita perlu alat yang lebih canggih. Itulah mengapa hari ini kita akan masuk ke level berikutnya, bilangan lanjutan. Kita akan memperdalam pemahaman kita tentang pecahan, prioritas hitungan, dan tentu saja kekuatan eksponen. Siap melangkah ke matematika yang lebih akurat? Yuk, kita mulai. Kita mulai dengan bilangan rasional, yang mencakup bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Konversi desimal lanjutan. Kita semua tahu cara mengubah 1/2 menjadi 0,5. Tapi, bagaimana dengan pecahan berulang? Pecahan ke desimal berulang. Misalnya, 1/3 menghasilkan 0,333, dan seterusnya atau 0,3 dengan garis di atasnya. Ini adalah pecahan yang tidak dapat diakhiri, tetapi tetap bilangan rasional. Desimal berulang ke pecahan. Ini lebih rumit. Kita menggunakan aljabar. Misal, kita punya X sama dengan 0,3 berulang. Kita kalikan 10X sama dengan 3,3 berulang. Kemudian, 10X dikurangi X sama dengan 9X. Dan 3,3 berulang dikurangi 0,3 berulang sama dengan 3. Jadi, 9X sama dengan 3. Atau X sama dengan 3/9, yang disederhanakan menjadi 1/3. Menguasai teknik ini penting untuk perhitungan yang akurat. Aturan prioritas, kabataku atau PEMDAS. Aturan ini menentukan urutan yang benar dalam perhitungan. 1. Kurung, parentheses. 2. Pangkat, exponents. 3. Kali dan bagi, multiplication and division. Dikerjakan dari kiri ke kanan. 4. Tambah dan kurang, addition and subtraction. Dikerjakan dari kiri ke kanan. Contoh yang umum salah, 10 dikurangi 4 dikali 2. Jika kita mengurangi dulu, 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Hasilnya 6 dikali 2 sama dengan 12. Tapi sesuai aturan, kita harus kali dulu. 4 dikali 2 sama dengan 8. Hasilnya 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Selalu ikuti kabataku. Perbandingan, skala, dan proporsi. Proporsi adalah inti dari pemodelan dan desain. Perbandingan senilai. Hubungan di mana jika satu nilai naik, nilai lain juga naik. Misalnya, lebih banyak bahan bakar, lebih jauh jarak tempuh. Perbandingan berbalik nilai. Hubungan di mana jika satu nilai naik, nilai lain turun. Misalnya, lebih banyak pekerja, lebih cepat waktu penyelesaian. Skala lanjutan. Skala 1/100 pada peta bukan hanya berlaku untuk panjang. Jika skala panjang adalah 1/100, maka skala luas adalah 1/100 kuadrat, atau 1/10.000. Dan skala volume adalah 1/3 pangkat 3, atau 1/1 juta. Ini penting untuk menghitung volume air dalam maket kolam renang. Persentase lanjutan. Persen di atas 100%. Jika sebuah populasi tumbuh 120%, itu berarti populasi barunya adalah 100%. Ditambah 120% sama dengan 220% dari populasi awal. Diskon ganda. Diskon 30%, lalu diskon tambahan 10% bukanlah diskon 40%. Diskon 10% diterapkan pada harga setelah diskon pertama. Ini adalah cara umum retailer menarik pelanggan. Eksponen dan akar lanjutan. Bagian ini adalah fondasi aljabar dan kalkulus. Eksponen adalah cara singkat untuk menulis perkalian berulang. Pangkat nol dan negatif. Konsep ini sering membingungkan, tetapi memiliki definisi yang sangat logis. 1. Pangkat 0. A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Selama A bukan 0. Kenapa? Karena A dipangkatkan N, dibagi A dipangkatkan N, sama dengan A dipangkatkan N dikurangi N, sama dengan A dipangkatkan 0. Dan bilangan apapun dibagi dirinya sendiri, hasilnya pasti 1. 2. Pangkat negatif. A dipangkatkan negatif N sama dengan 1 per A dipangkatkan N. Kenapa? Pangkat negatif hanyalah kebalikan, resiprokal. 2 dipangkatkan negatif 3, berarti 1/2. Dipangkatkan 3 sama dengan 1/8. Pangkat negatif adalah alat vital
untuk menyederhanakan ekspresi kompleks. Operasi bilangan berpangkat, eksponen. Ada 3 aturan utama untuk mengoperasikan bilangan berpangkat. Aturan eksponen perkalian. Rumus. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7. Aturan eksponen pembagian. Rumus. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4. Aturan eksponen pemangkatan. Rumus, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 3 pangkat 6. Akar pangkat lanjutan, menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan akar adalah keterampilan yang mengubah ekspresi irasional yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan menjadi bentuk yang paling bersih. Akar kuadrat. Akar kuadrat dari 18 bukanlah bentuk paling sederhana. Kita cari faktor kuadrat sempurna dari 18, yaitu 9. Akar kuadrat dari 18 sama dengan akar kuadrat dari 9 dikali 2 sama dengan akar kuadrat dari 9 dikali akar kuadrat dari 2 sama dengan 3 akar 2. Akar pangkat 3. Sama. Cari faktor pangkat 3 sempurna. Akar pangkat 3 dari 24 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Dikali 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 3 sama dengan 2. Akar pangkat 3 dari 3. Sobat matematika, kita telah melangkah jauh dari sekadar menghitung 2 ditambah 2. Kita telah menguasai 1. Logika prioritas, Kabataku. Kunci akurasi dalam perhitungan panjang. 2. Proporsi dan persen. Alat untuk memodelkan keuangan dan desain. 3. Kekuatan eksponen. Memahami pangkat 0 dan negatif yang membuka gerbang menuju aljabar yang lebih tinggi. Penguasaan materi ini adalah modal utama Anda untuk mempelajari aljabar, geometri, hingga kalkulus. Jadi, teruslah berlatih. Sampai di sini dulu ya, pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar matematika dengan cara yang seru dan inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.